Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anifah Munaftasari, NIM 114210073 dari Blok 3 Praktikum SIL dan saya akan membuat video mengenai arahan fungsi kawasan scoring. Yang pertama, kita akan atur koordinat dulu sesuai dengan peta acara satu yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita ke add data. Di bagian add data ini kita akan mencari em, tabel batas administrasi dengan file SHP dari acara satu kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membuat duplikat dari peta batas administrasi ini. Pertama kita akan klik kanan, lalu ke data, lalu export data. Kita masukkan ke file acara 4. Sini bisa kita beri nama kemiringan lereng. Kita save. Nah, ini sudah di bagian batas administrasi ini bisa kita uncheck aja. Nah, sebelumnya kita akan menghilangkan batas administrasi yang ada di sini supaya dia menjadi satu petanya. Pertama kita akan mengklik kanan dulu, lalu kita edit feature dan start editing. Nah, ini kita akan mendrag kursor untuk menutupi seluruh bagian. Seperti ini. Setelah itu kita ke bagian editor. Sini ada merge. Kita langsung merge aja. Ini memilih yang mendominasi. Lalu oke. Nah, ini sudah termerge. Setelah itu kita bisa lanjut untuk membuat duplikat dari peta ini. Oh ya, sebelumnya kita bisa stop editing dulu. Stop. Oke, kita ke bagian data lagi, export data. Sini kita beri nama jenis tanah. Lalu satu lagi kita akan buat curah hujan. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian kemiringan lereng, yang ini di-uncheck dulu. Yang lainnya di-uncheck dulu, terus kita ke bagian kemiringan lereng, lalu start editing, edit feature, lalu start editing. Di sini kita akan select wilayahnya, lalu ke cut polygon tools untuk membuat eh, 4 garis horizontal yang memotong wilayah yang ada. Jadi seperti ini bisa langsung kita ke bagian editor, lalu save edit dan stop edit. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan ke bagian peta yang jenis tanah. Kita melakukan hal yang sama juga. Edit feature, start editing, kita pilih wilayahnya, lalu cut polygon tools, tapi membuat garis secara vertikal, 4 garis juga. Ini, lalu kita ke bagian editor, save edit, stop editing. Selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama ke peta curah hujannya. Caranya di uncheck, kita klik kanan, start editing, kita klik lalu cut polygon tools, dan di sini kita akan membuat 4 garis lagi, terserah mau seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke peta yang kemiringan lereng. Di peta kemiringan lereng ini, kita akan klik kanan, lalu kita ke open attribute table, lalu kita ke table option, lalu add field. Kita akan masukin nama skor KL. Type-nya long integer. Lalu oke. Lalu kita nambah satu lagi, yaitu keterangan. Type-nya text. Oke. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai dari tabel klasifikasi skor kemiringan lereng yang ada di buku panduan beserta keterangannya di sini. Pertama kita ke bagian kemiringan lereng, lalu kita edit feature dan start editing. Nah, ini kalau udah ada tambahan di bawah berarti udah bisa dan kita bisa langsung masukin nilainya aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung ke editor lalu save edit dan stop editing. Nah, ini udah selesai, udah ada keterangan dan skor KL-nya. Kita bisa close dan kita lakukan hal yang sama ke peta jenis tanah dan curah hujan. Jadi kita open attribute table, add field. Yang ini berarti skor JT, integer. Oke. Kita tambahi satu lagi, keterangan lalu teks. Lalu kita akan edit feature lagi, start editing, lalu kita masukkan skornya. Nah, kalau udah bisa kita ke bagian editor lagi, lalu save edit, stop editing. Terus kita akan buat lagi ke yang curah hujan. Attribute table, klik kanan lagi, lalu kita edit feature dan start editing. Sudah kita bisa save edit, lalu stop editing. Ini udah selesai, kita close. Nah, selanjutnya kita akan menceklis semua peta. Bisa kita checklist semua kalau sudah. Lalu kita akan menggabungkan ketiga peta ini. Kita akan menggabungkan dengan ke bagian geoprocessing, lalu ada union. Klik. Lalu kita masukkan ini di bagian input feature, kita masukkan curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Nah, ini di outputnya bisa kita ubah dan kita beri nama peta arahan fungsi kawasan. Kita save. Ini kita bisa langsung klik OK. Nah, oke, ini udah ada gabungan dari ketiga peta tadi. Selanjutnya, kita bisa checklist dan kita ke bagian arahan fungsi kawasan, kita klik kanan, lalu open attribute table. Nah, kalau bisa dilihat di sini udah ada semua skor dan semua keterangan dari tiga peta yang sebelumnya. Kita akan ke table option lalu add field. Kita akan masukkan skor total. Lalu long integer. Lalu oke. Udah ada, kita tambah satu lagi untuk keterangannya. Nah, lengthnya ini kita ubah ke 100. Nah, udah. Selanjutnya kita akan menjumlahkan skor-skor tadi, skor-skor yang sudah di sini di bagian skor total. Jadi kita bisa langsung klik kanan di bagian skor total, lalu field kalkulator. Nah, di sini kita akan masukin eh, skor-skornya mulai dari yang paling atas. Ini ada skor CH, ditambah ini skor KL, tambah skor JT. Nah, ini bisa langsung di oke aja. Nah, ini udah ada dan udah terhitung. Kalau mau lebih mudah untuk dilihat, bisa short ascending. Jadi dia akan eh, mem- mengelompokkan atau mengurutkan dari yang paling kecil dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kalau udah kita akan mengisi keterangannya ini, tapi kita nggak ngisi satu-satu. Jadi eh, kita akan ke bagian select by attribute. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus untuk yang bagian
klasifikasi arahan fungsi yang bagian di bawah dari 45, dari skor total 45 sampai 90. Nah, rumus yang dimasukkan itu adalah skor total lebih dari sama dengan em, kita masukkan kalau dari tabel itu 45 n skor total kurang dari 90. Nah, ini seperti ini dan rumus ini klasifikasi untuk kasih klasifikasi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Ini bisa kita langsung apply aja. Nah, di sini sudah ke select bagiannya. Ini sebentar. Nah, ini udah ke select. Keterangan yang harus diisi adalah bagian-bagian yang sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan mengklik kanan keterangan di sini. Kita klik kanan, kita ke field kalkulator. Nah, ini bisa dihapus saja. Dan kita langsung masukin um, keterangan dari total-total skor yang di antara 45 sampai 90 tadi. Kalau menurut tabel itu tadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Dan kalau udah kayak gini bisa kita langsung klik OK aja. Nah, ini udah langsung keterangannya keluar di nilai-nilai yang di antara 45 sampai 90. Kita bisa melakukan hal yang sama ke yang lainnya. Jadi kita bisa select by attribute. Eh, jadi kita select by attribute lagi. Kita masukkan rumus yang sama, tapi angkanya kita sesuaikan lagi untuk yang klasifikasi yang kedua, yaitu 91, di antara 91 dan 135. Kita langsung masukin. Ini bisa kita apply lagi. Nah, ini udah ada. Lalu kita klik kanan lagi di bagian keterangan, klik kalkulator. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan keterangan klasifikasinya. Ini kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Seperti ini. Lalu kita oke. Lalu kita ke keterangan yang lain. Kita langsung select by attributes lagi dan kita ubah lagi. Nah, ini udah semuanya, udah ada keterangannya, udah ada skor totalnya juga. Kalau udah bisa kita langsung close aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simbologi dari klasifikasi yang udah kita lakukan tadi. Kita klik kanan ke bagian properties. Nah, kita ke bagian simbologi ya, lalu kita ke kategoris. Di value field ini, kita akan pilih yang keterangan tiga tadi. At all values. Ini udah ada pilihannya tadi. Untuk warnanya bisa langsung dipilih dari color ramp. Terserah aja mau yang mana. Ini aja. Lalu kita akan menghilangkan outline-nya. Kita klik kanan. Properties for all symbol. Outline color-nya kita beri no color. Lalu oke. Nah, ini udah. Selanjutnya bisa langsung kita apply. Oke. Nah, kira-kira seperti ini nanti jadinya. Nah, selanjutnya ini kita bisa langsung membuat layout dari hasil ini. Di bagian pojok kiri bawah ini ada layout view atau di bagian view. Di atas juga bisa layout view. Nah, selanjutnya kita akan mengatur layoutnya. Mengatur layoutnya bisa menggunakan ini ruler, tool ruler yang di atas. Ini dia masih inci. Kita bisa ubah. Kita ke layout view, centimeter. Ini. Um, Pastikan ini juga layoutnya dalam bentuk A4 ya. Jadi kita bisa ke file, lalu page and print setup. Nah, ini udah A4. Oke. Lalu kita bisa sesuaikan saja. Nah, kalau sudah, kita akan menambah layout atau box layout di bagian bawah. Caranya adalah di bagian drawing. Di sini itu ada rectangle. Kita klik. Lalu langsung kita buat rectangle. Bagian bawah sini. Ini bagian rectangle ini bisa diklik kanan. Lalu properties. Nah, ini bisa diganti aja ke no color. Sama outline colornya warna hitam. Lalu oke. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan keterangan warna. Pertama untuk menambahkan teksnya. Untuk menambahkan teksnya kita bisa ke bagian drawing lagi. Lalu di sini ada teks. Bisa ditambahkan di sini misalnya. Keterangan. Ini bisa diklik kanan.
lalu ke properties. Nah, di sini bisa diubah fontnya, atau bisa langsung ditulis dari sini, ubah fontnya. Lalu kita oke, bisa di-apply. Nah, seperti ini misalnya. Ukurannya juga bisa diperbesar atau diperkecil. Misalnya 11 atau 12. Oke. Selain itu kita juga bisa tambahin rectangle lagi untuk keterangan warnanya. Jadi kita akan buat 4. Ini langsung kita copy paste saja. Ini misalnya kalau merasa eh, ngasih keterangannya kurang rapi, ini bisa ditambah lagi guide rulernya supaya bisa lebih rapi. Dan ini juga bisa diklik kanan untuk kita ubah-ubah warnanya sesuai dengan keterangan yang di sebelah sini. Itu ada hijau tua. Nah, udah. Jangan lupa em, keterangan dari klasifikasinya juga bisa kita tambahin. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari layoutnya. Ini bisa guide-nya tadi bisa dihilangkan ya dengan clear all guides. Sebelah sini juga. Nah, ini udah jadi. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oh ya, jangan lupa di save. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.